Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah mengenai medan elektromagnetik. Adapun buku yang saya pakai di sini yaitu seri buku Skaum. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Tari Utami. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 180150117 dan kelas A3 pada MK Medan Elektromagnetik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas materi bab 14 mengenai gelombang-gelombang elektromagnetik. Adapun subbab yang pertama yaitu persamaan gelombang, 2 solusi dalam koordinat kartesian, 3 solusi untuk medium yang menghantar sebagian, 4 solusi untuk dielektrik sempurna, 5 solusi untuk penghantar sempurna, 6 kedalaman kulit, 7 pemantulan gelombang, 8 gelombang tegak, dan 9 daya dan vektor pointing. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu persamaan gelombang, di mana memisalkan bergantungnya E dan H terhadap waktu adalah melalui eksponen pangkat F omega T, di mana persamaannya divergensi perkalian cross H sama dengan sigma ditambah J omega epsilon dikali E, divergensi perkalian cross E sama dengan min J omega nu H, divergensi perkalian dot E sama dengan 0, dan divergensi perkalian dot H sama dengan 0, di mana dalam koordinat kartesian mempunyai persamaan divergensi kuadrat A sama dengan divergensi kuadrat AX dalam arah AX ditambah divergensi kuadrat AY dalam posisi AY ditambah divergensi kuadrat AZ dalam posisi AZ. Dengan mengambil kart dari 1 dan 2 dengan menggunakan 3 dan 4, maka persamaannya divergensi kuadrat H sama dengan J omega nu dikali sigma ditambah J omega epsilon dikali H sama dengan gamma kuadrat H. Begitu juga untuk divergensi kuadrat E sama dengan J omega nu dikali sigma ditambah J omega epsilon dikali E sama dengan gamma kuadrat E, di mana gamma kuadrat sama dengan J omega nu dikali sigma ditambah J omega E, konstanta propagasi atau konstanta perambatan adalah akar dari Y gamma kuadrat yang bagian real dan hayalnya positif, di mana persamaannya gamma sama dengan alfa ditambah J beta. Di sini ada 2 persamaan untuk alfa dan beta. Untuk alfanya sama dengan omega akar nu epsilon per 2 dikali akar 1 ditambah sigma per omega epsilon dikuadratkan 2 dikurang 1, dan untuk beta sama dengan omega akar nu epsilon per 2 dikali akar 1 ditambah sigma per omega epsilon dikuadratkan 2 ditambah 1. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu solusi dalam koordinat kartesian, di mana persamaan gelombang satu dimensi yang terkenal dengan du kuadrat F per du Z kuadrat sama dengan 1 per U kuadrat dikali du kuadrat F per du T kuadrat. Gambar gelombang yang bergerak dengan kecepatan U dalam arah positif Z dan negatif Z masing-masing bisa dilihat ya gambar di bawah ini. Dan gambar yang menunjukkan satu solusi dari F sama dengan C sin omega T kurang beta Z pada T sama dengan 0 dan pada T sama dengan V per 2 omega. Bisa dilihat ya gambarnya yang di bawah ini. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu solusi untuk medium yang menghantar sebagian, di mana dalam daerah di mana terdapat taraf konduktivitas yang tidak tinggi atau misalnya tanah lembab, air, dan laut, maka suatu solusi persamaan gelombang dalam E adalah E sama dengan
E0 dikali eksponen pangkat min YZ dalam posisi AX. Lebih spesifik lagi, bagi gelombang E sama dengan EX dikali AX, H sama dengan HY dikali AY yang merambat dalam arah positif Z didefinisikan impedansi dari medium itu melalui hubungan di mana persamaannya impedansi sama dengan EX per HY dan impedansi sama dengan akar J omega nu per sigma ditambah J omega epsilon. Di mana akar yang dimaksud dapat dituliskan dalam bentuk polar nilai mutlak impedansi sudut theta dengan nilai mutlak impedansi sama dengan akar nu per epsilon per akar 4 dikali 1 tambah sigma per omega epsilon pangkat 2, dan untuk tan 2 tetanya sama dengan sigma per omega epsilon, dan untuk sudutnya 0 derajat lebih kecil theta lebih kecil dari 45 derajat. Dengan memasukkan faktor waktu E eksponen pangkat J omega T dan menuliskan Y sama dengan alpha ditambah J beta pada persamaan untuk medan di dalam medium yang menghantar sebagian, maka persamaannya E dalam posisi Z dan T sama dengan E0 dikali eksponen pangkat min AZ dikali eksponen pangkat J omega T dikurang beta Z dikali AX, dan untuk H-nya dalam posisi Z dan T sama dengan E0 per nilai mutlak impedansi dikali eksponen pangkat min AZ dikali eksponen pangkat J omega T dikurang delta Z dikurang theta dikali AY. Kecepatan perambatan dan panjang gelombang diberikan oleh persamaan di bawah ini ya teman-teman, bisa dilihat. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu solusi untuk dielektrik sempurna. Untuk suatu dielektrik sempurna, sigma sama dengan 0 sehingga persamaannya untuk alpha sama dengan 0, untuk beta sama dengan omega akar nu epsilon, dan untuk impedansi sama dengan akar nu per epsilon sudut 0 derajat. Kecepatan rambat dan panjang gelombangnya yaitu U sama dengan omega per beta sama dengan 1 per akar nu epsilon, dan untuk lambdanya sama dengan 2V per beta sama dengan 2V per omega akar nu epsilon. Solusi dalam ruang bebas, maka nu sama dengan nu 0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7 Henry per meter, dan epsilon sama dengan epsilon 0 sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat minus 12 farad per meter, dan 10 pangkat min 9 per 36 V farad per meter. Bagi ruang bebas impedansi, bagi ruang bebas N sama dengan N0 sama dengan 120 V ohm dan U sama dengan C 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu solusi untuk penghantar sempurna, di mana pada frekuensi dalam ordo 10 pangkat 6 Hz suku WE per sigma tak boleh diabaikan dalam ungkapan-ungkapan untuk konstanta propagasi dan impedansi intrinsik. Sebab itu jangan membuat omega E per sigma sama dengan 0, di mana persamaannya gamma sama dengan alpha ditambah J beta, dan alpha sama dengan beta sama dengan akar omega nu sigma per 2 sama dengan akar V F nu sigma, dan untuk impedansinya sama dengan akar omega nu per sigma sudut 45 derajat. Kecepatan rambat dan panjang gelombang
dalam medium penghantar di sini dituliskan dalam kedalaman kulit atau kedalaman penetrasi, di mana sigma sama dengan 1 per akar nu F dikali 1 per akar VF nu sigma. Lanjut kita ke pembahasan yang keenam, yaitu kedalaman kulit, di mana gelombang H dan E dalam perambatannya dalam arah Z mengalami atenuasi faktor eksponen pangkat min AZ. Atenuasi ini begitu cepat sehingga gelombangnya sering dianggap habis sesudah ia menempuh jarak hanya beberapa milimeter saja. Bisa kita lihat pada gambar 14.3 ya teman-teman, di mana rumus kedalaman kulitnya sigma sama dengan 1 per alpha sama dengan 1 per akar VF dikali nu sigma dikali M. Lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu pemantulan gelombang. Apabila suatu gelombang berjalan mencapai permukaan perbatasan dua medium berlainan, gelombang itu akan dipantul sebagian dan sebagian diteruskan dengan besarnya kedua bagian ditentukan oleh konstanta-konstanta kedua medium. Kita lihat dari gambar di bawah ini, gambar 14.4, di mana gelombang berjalan E mendekati perbatasan Z sama dengan 0 dari daerah I, Z lebih kecil dari 0, di mana E pangkat I dan E pangkat R adalah pada Z sama dengan min 0, sedangkan E pangkat T pada Z sama dengan positif 0. Atau dalam daerah 2, I menandai gelombang datang, R gelombang yang dipantul atau direfleksikan, dan T yang diteruskan atau ditransmisikan. Di sini sudah ada 4 bagian-bagian mediumnya. Yang pertama itu medium penghantar sebagian dengan persamaan impedansi sama dengan akar J omega nu per sigma ditambah J omega epsilon. Dan yang kedua itu ada medium penghantar di mana impedansi sama dengan akar omega nu per sigma sudut 45 derajat. Dan yang ketiga itu ada dielektrik sempurna di mana impedansi sama dengan akar nu per epsilon. Dan yang terakhir itu ada ruang bebas di mana impedansi 0 sama dengan akar nu 0 per epsilon 0 sama dengan 120 ohm. Yang ke-8 itu ada gelombang tegak di mana kombinasi gelombang datang dan dipantulkan itu dapat dituliskan pada persamaan di bawah ini ya. Dan untuk gelombang berdirinya itu juga ada persamaan pada di bawah ini, gambar 14.5. Yang terakhir itu kita masuk ke daya dan vektor pointing, di mana persamaannya P sama dengan E dikali H. Yang disebut vektor pointing adalah laju sesaat mengalirnya energi persatuan luas pada suatu titik, di mana masing-masing dengan faktor waktu eksponen pangkat J omega T yang sama, maka rata-rata waktu dari ρ diberikan oleh ρ A AVA sama dengan setengah RE dikali E perkalian cross H pangkat flux atau bintang, di mana H pangkat bintang adalah setangkup kompleks dari H. Ini sama seperti daya kompleks pada analisis rangkaian S sama dengan setengah VI pangkat bintang, di mana daya tersebut adalah bagian realnya, yaitu P sama dengan setengah RE VI pangkat bintang. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.